Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hola viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Filipus Adimas. Dan bersama aku Alia. Dan kali ini kita akan berangkat ke Palembang, Alia. Wah, ke Palembang? Yes, ke Palembang kita akan kasih informasi terkait kain jumputan khas Palembang. Dan tentunya yang terbayang adalah warna-warni kain yang begitu indah dan sedap dipandang. Betul ya? Oh, wah bener banget. Tapi kali ini biar viewers juga semakin happy dan semakin penasaran, kita akan kasih informasi dari kain jumputan khas Palembang atau yang dikenal dengan kain pelangi nih, Alia. Kain pelangi, wah pasti bisa kebayang ya, warna-warninya itu sangat cerah dan bikin happy, apalagi untuk fashionista viewers dari lifestyle. Nah, bicara tentang wastra itu ya, warisan Nusantara, memang dari Indonesia itu tuh begitu kaya, nggak ada habisnya ya kalau ngomongin wastra. Bener. Karena banyak banget variasinya dan warna dan desainnya, pasti fashionista suka banget nih. Nah, kain jumputan ini juga nggak kalah cantik ya Filipus dengan warisan Nusantara lainnya. Dan aku penasaran ya, pasti viewers juga penasaran, emangnya kain ini tuh biasanya digunakan untuk busana apa? Nah, menarik banget Alia, di mana salah satu penggiat kainnya, yaitu Emilia Maisa, itu mendesain kain-kainnya jadi busana yang modern banget dan kekinian. Dan pasti Alia pun juga suka, karena ini bisa dipakai untuk kondangan, untuk event-event lainnya, Alia. Nah, daripada penasaran, kita akan lihat informasinya berikut ini. Jumputan merupakan kain tradisional khas Palembang. Beragam inovasi terus diciptakan agar jumputan yang kerap dijuluki kain pelangi ini bisa dikenal ke pasar global dan juga tentunya menembus berbagai kalangan, terutama para generasi muda masa kini. Saya memilih kain jumputan karena pertama saya aslinya dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi saya ingin mengangkat kerajinan dari daerah saya supaya orang lebih kenal, karena selama ini saya lihat banyak sih orang bikin jumputan UMKM itu terkesan tuh modelnya tuh jadi kayak tua, kuno gitu. Nah, kalau di saya itu kita lebih warna kita pilih sendiri, kita bikin sendiri. Contoh warna-warna cerah seperti kuning, pink, orange yang muda, orange terang seperti itu, merah gitu. Jadi kalau dulu kan jumputan itu warnanya itu tua gitu, coklat tua, terus warna-warna kusam, warna-warna kuno gitu kan, ijonya juga ijo-ijo yang seperti itu. Tapi kami membuat itu dengan warna, kami pilih sendiri warna yang lebih modern lah. Dan perpaduannya juga mungkin kalau dulu kan bener-bener ya coklat sama coklat muda, coklat tua gitu. Kalau kita enggak, kita bisa tabrak warna. Misalnya orange dengan hijau, ungu kita pakai dengan biru gitu. Hitam kita pakai dengan orange seperti itu. Jadi benar-benar warnanya juga lebih modern dan lebih kekinian. Kalau untuk jumputan sendiri mungkin di sini saya bisa jelaskan dulu ya. Jumputan itu Palembang itu dia tenun ikat. Ya, jadi tekniknya tuh diikat-ikat dan motifnya itu macam-macam. Ada motif namanya titik 7, titik 9, motif tabur, motif lereng seperti itu. Nah, yang paling susah dibuat itu adalah titik 7 karena dia diikat menjadi titik-titik menjadi 7, menjadi 9, itu lebih rumit pengerjaannya. Kalau yang tabur itu hanya satu ikatan jauh-jauh. Kalau titik 7 itu banyak sekali ikatannya. Jadi dalam satu kain itu, satu bahan itu setelah diikat-ikat nanti akan jadi sedikit seperti ini dan bikinnya itu rumit banget. Seperti yang dilakukan penggiat kain khas Palembang ini, Emilia Maisa, di mana melalui tangan dinginnya, Emi bukan hanya ingin memperkenalkan kain jumputan ini ke semua kalangan, namun juga ingin memberikan apresiasi kepada para perajin di Palembang. Kain jumputan itu jadi selain bahan mentah kain, kami juga membuat jumputan itu menjadi
bermacam baju fashion seperti itu. Kami membuat seperti blazer, blus, kemudian ada jumpsuit, kemudian ada juga kain set gitu. Jadi memang yang si bahan tradisional tadi kami bikin menjadi baju atau gaun atau dress yang lebih modern, sehingga tidak ketinggalan zaman dan anak muda ataupun yang ibu-ibu, wanita-wanita yang fashion itu mau memakai si jumputan tadi dan kesannya tidak kuno, tidak jadul gitu. Jadi lebih fashionable lah gitu, dan bisa dipakai juga untuk mungkin selain acara resmi juga buat hangout bareng teman-teman gitu, atau buat ya daily lah sehari-hari. Jadi nggak terkesan kuno tadi, dan intinya jadi saya juga ikut melestarikan si wastra Nusantara tadi. Desain model yang kekinian tentu saja menjadikan karyanya ini begitu apik. Tentu saja meski menggunakan wastra jumputan, busananya tersebut bisa dikenakan untuk kegiatan sehari-hari. Kalau ide atau model-model biasanya tuh banyak sih referensi yang yang kami dapat ya. Selain dari misalnya model-model fashion dari luar, atau juga dari kadang-kadang saya sendiri suka pakai baju yang modelnya lebih simple, lebih casual. Jadi saya membuatnya ya sesuai selera saya aja, lebih ke sana sih. Dan kebetulan juga ternyata bisa dipakai untuk ngantor, untuk jalan-jalan, untuk keseharian lah. Jadi lebih modern aja sih, seperti itu. Kalau untuk model-modelnya sendiri, terutama yang banyak orang cari di tempat kami itu untuk lebih ke kantor, busana kantor. Busana kantor itu ya kita juga ngelihat tren juga sih. Jadi nggak terlalu, biasanya kan kantor itu formal, tapi juga nggak terlalu berlebihan dan nggak terlalu formal banget. Jadi kita kemasnya itu menjadi chic seperti itu. Nah itu ada tangan balon yang kita hiasin dengan ornamen mutiara. Sorry tadi saya nggak sebut ya, ada mutiara, ada pakai payet-payet, dan kancingnya juga kancing dari kerang, dari mutiara kita gunakan seperti itu desain-desain. Selain tangan balon juga ada jumpsuit yang kita bikin, dan kayaknya jarang sekali orang bikin jumputan itu jumpsuit itu dari jumputan. Nah kita bikin itu dan ternyata disukai seperti itu. Tidak hanya itu saja, untuk menambah kesan glamor dan elegan, Emi pun menambahkan beberapa ornamen tambahan seperti bordir, sulam, hingga pengaplikasian kerang ataupun mote-mote. Selain tadi baju yang casual yang tidak pakai ornamen, saya juga bikin yang menggunakan ornamen seperti ada di bordir, ada juga kita tempel pita-pita sulam gitu, ada juga kita tempel seperti menggunakan bulu-bulu, menggunakan pita-pita emas, seperti itu sih. Viewers, setiap pembuatan wastra menjadi satu karya busana yang kekinian dan mumpuni, tentu saja harus didukung keterampilan yang cukup. Hal ini dikarenakan pembuatan yang terbilang cukup sulit, di mana setiap wastra sendiri memiliki cerita di dalamnya. Sehingga untuk memotong ataupun menjahitnya diperlukan ketelitian dan pengetahuan, agar wastra tersebut masih memiliki cerita tersendiri. Karena motifnya yang susah. Jadi pada saat kita bikin baju itu, untuk mempertemukan motif ini harus sama, dan itu kadang-kadang tidak ketemu seperti itu, atau bahannya lah yang karena handmade, jadi kadang-kadang pewarnaannya juga tidak sama seperti itu. Nah itu sulit sekali. Jadi sebenarnya sama dengan bikin batik juga kan susah juga, karena harus mempertemukan motif gitu. Jadi penjahit itu mikirnya tuh kalau bahan polos atau bahan garis-garis atau nggak gitu susah. Tapi kalau untuk motif jumputan, untuk batik itu mereka harus
berkali-kali mengatur untuk memotongnya itu supaya ketemu sama dan bagus gitu. Dengan desain tadi yang saya bikin lebih kekinian, lebih modern, saya berharap jadi ibu-ibu, anak muda gitu lebih mau memakai si kain jumputan tadi. Jadi selain melestarikan juga kan lebih memperkenalkan si jumputan ini ke ke masyarakat umum bahwa ini tuh tidak hanya untuk acara formal atau tidak jadul lagi gitu, tidak kuno, sudah modern. Jadi bisa digunakan lah untuk sehari-hari dan lebih warnanya lebih berwarna-warni lah, nggak kuno lagi gitu.